Hai guys, balik lagi di channel Viral Sosmed. Ini adalah video bagian ke-35 dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Ini bukan soal menyerah kalah bro, tapi soal mengambil alih kendali energi kita. Karena menurut pakar kesadaran, Dr. David R. Hawkins, diri kita ini adalah teknologi super canggih. Kalau kita gak tahu cara pakainya, ya sayang banget kan? Part 1, Energi, Vibrasi, dan Frekuensi. Kita mulai dari rahasia semesta yang diungkap Nikola Tesla, energi, vibrasi, dan frekuensi. Tiga hal ini menentukan kualitas hidup kita. Coba bayangin, energi mengalir kemana kesadaranmu pergi, dan energi itu gak punya mata. Dia gak peduli apakah yang kamu sirami itu baik atau buruk. Kalau setiap hari kamu kasih pupuk ke ruangan marah, maka kamu akan jadi ahli marah. Kalau kamu kasih pupuk ke ruangan bahagia, kamu akan jadi ahli bahagia. Makanya, kata kuncinya bukan di usia atau status, tapi di energi. Kamu bukan umurmu, tapi kamu adalah energimu. Kemanapun energi itu kita alirkan, disitulah realitas kita terbentuk. Sayangnya, 98% pikiran kita itu bekerja di alam bawah sadar. Kita terus mengulang kebiasaan lama, mengalirkan energi ke tempat yang sama, tapi lucunya pengen hasil yang beda. Mana bisa? Part 2, Membedah Hasrat dan Ilusi Topeng. Hasrat itu intinya, selalu haus, tidak pernah puas, serakah, dan menuntut, pokoknya sekarang gak mau tahu, pokoknya harus sekarang. Hawkins memberi contoh yang nendang banget, seorang perempuan karir yang berharap mendapatkan gaun desainer tertentu untuk pesta. Harapannya, gaun itu akan menarik kekaguman, menaikkan status sosial. Ia mengorbankan banyak uang dan tenaga demi validasi. Tapi apa yang terjadi? Gak ada yang komentar, dia kecewa dan depresi. Ini esensinya, banyak dari kita ingin memuaskan keinginan orang lain, padahal orang lain gak peduli-peduli amat. Hasrat seringkali mewujud dalam bentuk glamorisasi. Kita membeli brand agar kita punya power atau agar kita bisa fit in ke komunitas tertentu. Kita membangun topeng, kita rela pinjol demi barang branded agar terlihat keren di circle tertentu, padahal itu bukan circle kita. Memakai topeng itu capek guys. Kenapa? Karena berbohong perlu skrip, kamu harus mengingat-ingat, sedangkan tampil apa adanya itu lepas, spontan, dan jauh lebih ringan. Part 3. Kekuatan keputusan batin dan letting go. Pikiran sering memprotes, apakah aku harus melepaskan semua kesenangan ini? Jawabannya, boleh. Tapi ingat rumusnya, larut, tapi jangan hanyut. Berada di sana boleh, tapi tetap sadar bahwa kamu sedang memainkan sebuah peran. Intinya adalah sadar apa yang kita pilih. Satu contoh menarik, ada seorang pria yang panik karena baru dipecat. Begitu dipecat, dia langsung cemas memikirkan masa depan. Dia diminta menerapkan teknik letting go terhadap kepanikannya itu, lalu pasrah. Apa yang terjadi? Sehari setelah dia benar-benar pasrah, dia mendapat telepon dari saudara iparnya, yang menawarinya pekerjaan di perusahaannya. Saudara iparnya memang yang menolongnya, tapi kepasrahan dirinya lah yang mendatangkan panggilan itu. Kepanikan dan hasratnya justru menghalangi pemenuhan tujuan. Begitu hasrat dilepaskan, pekerjaan itu segera mendatanginya dalam tempo 24 jam. Ini kuncinya, kepanikan akan membawa kita pada frekuensi rendah. Belajar tenang dalam setiap kondisi itu adalah hal yang sangat-sangat penting untuk dilatih. Part 4, Kemenangan sejati adalah menginstal rasa bersalah. Kita masuk ke poin paling penting, rasa bersalah guilt. Diri kecil kita terus menciptakan rasa bersalah. Tapi guys, tidak ada kemenangan dalam permainan rasa bersalah. Rasa bersalah itu menghabiskan energi. Dia menunda pencapaian tujuan. Pikiran ingin membuat kita berpikir bahwa rasa bersalah itu patut dipuji. Wah, dia nyesel nih, berarti dia orang baik. Padahal, coba pikirkan, kalau ada orang yang utang uang sama kamu, kamu lebih suka dia merasa bersalah atau dia melunasi utangnya? Pasti kita pilih dilunasi. Sama seperti itu, kita harus memilih, mau terus-terusan mengungkit rasa bersalahmu, atau mau move on dan berubah menjadi lebih baik. Alasan untuk melepaskan rasa bersalah bukan karena takut dosa, tapi semata-mata karena itu tidak berguna.
Terlalu mahal harga yang kita bayar hanya untuk memuaskan diri kecil kita. Penutup. Jadi kalau besok kita bicara tentang hari kemenangan, entah itu lebaran, atau hari apapun, artikan sama-sama. Kemenangan adalah ketika kamu sudah menerima diri yang lalu dan sudah tidak lagi dikuasai oleh rasa bersalahmu. Kemenangan sejati itu ketika kita menang dari program lama kita, dari diri kecil yang selalu bilang, kamu mah nggak bisa apa-apa. Kita menang dari kebiasaan pelit kita, dari kebiasaan marah kita. Kenapa? Karena sesungguhnya, kita tidak berlomba dengan siapapun dalam hidup ini. Diri kita hari ini adalah versi yang terbaik dari diri kita yang kemarin. Teruslah berlatih, teruslah memilih dengan sadar, dan letting go dari segala hal yang gak berguna. Semoga ini membuka sesuatu. Sampai ketemu di video bagian 36 playlist seni melepaskan beban batin, letting go.